Dilansir The Daily Mail, MU punya pesaing baru untuk tanda tangan Branthwaite. Rival mereka, Liverpool dilaporkan juga berminat untuk mengamankan jasa sang bek. Menurut laporan itu, Liverpool kini membidik Branthwaite untuk menjadi pilar baru lini pertahanan mereka. Liverpool kini sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Mereka mulai mengontak agen sang bek. Saat ini proses ini masih berlangsung. The Reds berharap mampu meyakinkan Branthwaite untuk bergabung dengan tim mereka. Baik MU maupun Liverpool harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mengamankan jasa Branthwaite. Everton hanya mau menjual sang bek di angka 70 juta pounds di tahun depan. Melalui laman resmi mereka, Barcelona secara resmi mengumumkan kedatangan Szczęsny ke Camp Nou. Mereka mengonfirmasi sang kiper akan membela Barcelona hingga akhir musim nanti. Perekrutan Szczęsny oleh Barcelona ini sebenarnya cukup menarik. Pasalnya sang kiper sebenarnya sudah pensiun. Namun berkat rayuan Robert Lewandowski, sang kiper bersedia turun gunung untuk merumput sekali lagi bersama Barcelona. Szczęsny sudah bisa memperkuat Barcelona dalam waktu dekat ini. Ia memiliki status sebagai bebas transfer, sehingga ia bisa didaftarkan sebagai pemain baru, tanpa harus menunggu bursa transfer dibuka terlebih dahulu. PSSI telah merilis daftar pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Total ada 27 personil yang dipanggil. Dua pemain yang baru dinaturalisasi, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders masuk dalam daftar 27 pemain. Sementara Justin Hubner dan Ramadan Sananta absen. Berikut adalah daftar lengkap 27 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Ada kabar baru terkait masa depan Frenkie de Jong. Kabarnya, Barcelona ingin mempertahankan pemain Belanda tersebut lebih lama. Barca pun dilaporkan sudah menawarkan kontrak baru pada de Jong. Tawaran itu sudah dilontarkan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun de Jong tak merespon sama sekali. Hal ini disebut membuat Barca kebingungan. Mereka tak yakin apakah de Jong ingin bertahan lebih lama di Camp Nou, atau apakah tawaran kontrak baru mereka dianggap tak cukup menggiurkan. Sementara itu menurut laporan dari The Daily Briefing, menyebut bahwa kontrak baru yang ditawarkan Barcelona pada Frenkie de Jong bakal membuat sang gelandang mendapatkan pemotongan gaji. Tak disebut berapa besaran gajinya yang ditawarkan itu. Namun nominalnya disebut masih relatif besar, khususnya dibandingkan pemain lain. Menurut laporan Football Insider, manajemen dan tim pelatih MU memutuskan untuk menjual Maguire di Januari nanti. Ini disebabkan sang bek sudah bukan pilihan utama Erik ten Hag saat ini. Jadi ketimbang ia hanya jadi pemain pelapis, manajemen MU menilai lebih baik untuk menjualnya di bulan Januari nanti. Alasan lain mengapa MU ingin menjual Maguire, karena mereka tidak mau berpisah dengan sang bek secara gratisan. Kontrak sang bek habis di musim panas tahun 2025 nanti. Jadi ketimbang melepaskannya secara gratisan, MU berencana untuk menguangkannya di musim dingin nanti. Manchester United menargetkan bayaran sekitar 20 juta pounds untuk jasa bek timnas Inggris tersebut. Menurut laporan Give Me Sports, bahwa manajemen MU mulai membuat daftar nama siapa saja yang sekiranya cocok menangani Manchester United. Salah satu yang masuk dalam daftar mereka adalah Eddie Howe. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sangat tertarik untuk mempekerjakan Howe karena rekam jejaknya yang apik. Eddie Howe merupakan salah satu pelatih muda berbakat di Inggris. Ia mulai mencuri perhatian saat ia menangani Bournemouth dan membawa Bournemouth promosi ke IPL. 2 musim terakhir ia menangani Newcastle dan ia sukses membawa The Magpies menembus zona Liga Champions. Jadi manajemen MU menilai Howe punya profil yang bagus. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Antonee Robinson nampaknya bukan sekedar gosip semata. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba untuk menebus sang pemain dari Fulham di tahun 2025. Menurut laporan Give Me Sports, manajemen MU saat ini sedang mengebut proses transfer Robinson. Mereka tahu bahwa mereka punya banyak pesaing untuk mendatangkan sang bek, sehingga mereka ingin mencuri start untuk transfer ini. Itulah mengapa manajemen MU dilaporkan lagi intens berkomunikasi dengan agen sang pemain, agar Robinson bisa pindah secepatnya ke Old Trafford. Manchester United dilaporkan harus siap keluar uang banyak untuk mengamankan jasa Robinson. MU diperkirakan perlu menyiapkan dana sekitar 40 juta pounds untuk bisa memboyong bek timnas Amerika Serikat tersebut. Legenda Barcelona, Andres Iniesta dilaporkan akan segera mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari lapangan hijau. Kabar ini dilansir oleh Relevo. Media itu mengklaim bahwa Andres Iniesta bakal mengkonfirmasikan keputusannya gantung sepatu pada 8 Oktober 2024. Iniesta disebut memilih tanggal tersebut karena angkanya sama dengan angka jersey favoritnya. Kabar ini jika benar maka akan menyudahi rumor terkait masa depan sang gelandang kreatif tersebut. Iniesta sebelumnya disebut akan mencoba peruntungannya di MLS. Bahkan ada kabar ia akan bereuni dengan Lionel Messi dan Sergio Busquets. Robert Lewandowski mengawali musim 2024-2025
dengan catatan gol yang bagus untuk Barcelona, menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaiknya setelah musim lalu yang tidak konsisten. Namun, penyerang tengah veteran itu sudah berusia 36 tahun, dan kontraknya akan berakhir tahun depan, meskipun ada opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan lagi. Terlepas dari itu, Barca terus memantau pasar penyerang tengah, karena mereka menilai kandidat yang mungkin untuk menggantikan Robert Lewandowski dalam jangka panjang. Terkait hal itu, Sport melaporkan bahwa penyerang Sporting, Victor Gyökeres adalah pemain yang sangat disukai Barcelona, sebagai opsi untuk menggantikan Robert Lewandowski. Klub La Liga, Barcelona sedang merencanakan sebuah transfer besar di tahun 2025. Mereka berencana untuk merekrut Mason Greenwood dari Marseille. Menurut laporan The Sun, Barcelona sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Greenwood. Mereka dikabarkan sedang mengamati secara intens perkembangan Greenwood di Marseille. Selain itu, mereka juga sudah menjalin komunikasi dengan agen Greenwood untuk memboyongnya ke Barcelona di musim depan. Barcelona diyakini tidak akan mudah untuk menggunakan jasa Greenwood di tahun 2025 nanti. Ada beberapa klub top dunia seperti PSG, Atletico Madrid, dan Bayern Munchen, yang dilaporkan sangat berminat untuk merekrut sang pemain. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Anthony Gordon memutuskan untuk menolak Liverpool. Ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama The Magpies. Ia menilai Newcastle adalah klub yang sempurna untuk perkembangannya. Jadi ia tidak mau pindah klub di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Gordon sudah memantapkan hatinya untuk bertahan di Newcastle dengan menekan kontrak baru. Kontrak ini akan mengikatnya hingga tahun 2030. Proses ini akan segera selesai dan kontrak baru Gordon ini akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Real Madrid sejauh ini tidak berencana untuk melepaskan Dani Carvajal, karena sang bek dianggap masih jadi sosok yang penting bagi tim mereka. Carvajal dianggap masih jauh dari kata habis. Ia dinilai masih cukup bagus untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos. Manajemen Real Madrid dan Carvajal saat ini sudah memulai proses negosiasi untuk kontrak baru tersebut. Proses negosiasi ini tidak akan menemui kendala berarti, karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama ini. Jadi proses negosiasi ini diyakini tidak akan berlangsung lama, dan kedua pihak bisa melanjutkan kerjasama mereka. Manchester City akhirnya dilaporkan sudah mengaktifkan radar belanjanya. Kini mereka disebut sudah mengantongi satu nama pemain yang disebut cocok mengisi posisi Rodri. Pemain itu adalah gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Rumor ini disampaikan oleh Football Insider. Laporan itu menyebut bahwa City ingin mendatangkan Zubimendi pada bursa transfer Januari 2025 nanti. Laporan itu juga menambahkan The Citizen harus mengeluarkan banyak duit untuk bisa memboyong pemain Spanyol tersebut. Martin Zubimendi sendiri sebelumnya diincar oleh raksasa Premier League, Liverpool. Namun Liverpool akhirnya gigit jari, pasalnya Zubimendi malah memilih bertahan di Sociedad. Dilansir Calcio Mercato, Zirkzee berpotensi berkarir singkat di Manchester United. Pasalnya ia mendapatkan tawaran untuk kembali berkarir di Italia. Ada klub Serie A yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Juventus. Tim asal Turin itu dikabarkan sedang mencari striker baru. Mereka butuh sosok pengganti Dusan Vlahovic yang kabarnya akan cabut di tahun 2025 nanti. Menurut laporan tersebut, Juventus mengincar Zirkzee atas rekomendasi sang pelatih, Thiago Motta. Motta merupakan pelatih Zirkzee di Bologna. Ia tahu betul bahwa penyerang timnas Belanda itu punya potensi yang besar dan cocok dengan skema permainannya. Manchester United tidak tinggal diam dengan kartu merah Bruno Fernandes. Mereka memutuskan untuk mengajukan banding kepada Premier League. Ini disebabkan karena Bruno tidak ada niatan untuk mencelakai Maddison. Ia juga berada dalam posisi terpeleset sehingga kakinya mengangkat dan menjegal playmaker lawan. MU menganggap insiden itu adalah sebuah ketidaksengajaan, sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan banding. Usaha Manchester United itu membuahkan hasil manis. Pasalnya banding mereka diterima. Operator Premier League menyadari bahwa ada kesalahan hukuman yang diberikan Chris Kavanagh kepada Bruno Fernandes. Alhasil mereka mencabut kartu merah untuk kapten setan merah tersebut. Liverpool sukses mengalahkan Bologna dengan skor 2-0 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Anfield. Dua gol kemenangan Liverpool atas Bologna, masing-masing diciptakan oleh Alexis Mac Allister di awal babak pertama, dan Mohamed Salah di pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool kembali meraih poin penuh, dan kini duduk di papan atas klasemen. Di sisi lain, Bologna menelan kekalahan perdana mereka di Liga Champions musim ini. Aston Villa sukses membungkam Bayern Munchen
Dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Villa Park. Meski kalah dominan, Villa sempat mencetak gol lewat aksi Pau Torres yang kemudian dianulir VAR. Tuan rumah akhirnya memastikan kemenangan berkat gol John Duran di babak kedua. Berkat hasil ini, Aston Villa melanjutkan tren bagus mereka di Liga Champions musim ini. Sementara itu, Bayern Munchen menelan kekalahan setelah menang telak di laga pertama. Real Madrid harus mengakui keunggulan Lille dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Stade Pierre-Mauroy. Gol tunggal kemenangan Lille atas Real Madrid diciptakan oleh Jonathan David di akhir babak pertama lewat eksekusi penalti. Tim tamu gagal mengejar ketinggalan di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid selaku juara bertahan pun secara mengejutkan harus takluk, sekaligus menjadi kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Juventus sukses mengandaskan RB Leipzig dengan skor 3-2 dalam laga matchday 2 Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Red Bull Arena. Juventus sejatinya dua kali tertinggal akibat 2 gol Benjamin Sesko. Bahkan Juve harus bermain dengan 10 orang, usai kartu merah yang didapat penjaga gawang Michele Di Gregorio. Namun, mental pemenang Juve berbicara. 2 gol Dusan Vlahovic sukses memaksa skor menjadi imbang sebelum Francisco Conceição mencetak gol kemenangan tim tamu. Berkat hasil ini, Juventus pun meneruskan tren apik mereka di Liga Champions musim ini. Di sisi lain, Leipzig kembali harus menelan kekalahan.